Halo adik-adik. Hai hai. Hai hai. Halo halo. Ayo semua berdiri. Kakak Indra mau dengar suaranya hari ini. Sudah tidak ada yang main-main lagi. Sudah tidak ada yang pegang-pegang HP ya. Kita mau beribadah. Oke, kalau Kakak Indra sapa, semua harus menjawab ya. Shalom adik-adik. Damai di hati. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap memuji Tuhan? Saya siap, semangat, hore. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap memuji Tuhan? Saya siap, semangat, hore. Wah, semua sudah siap, sudah semangat, sudah mengatakan hore. Nah, satu pesan hari ini datang kepada kita semua, bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita harus terus memuji siapa? Tuhan. Memuji Tuhan. Kakak itu mau lihat semangatnya, kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yang semangat ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya puji siapa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Sekali lagi dari terbit matahari. Yang lebih semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji siapa? Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, masih ada yang belum semangat. Masih ada yang tinggal saja duduk, menonton, atau kurang hafal lagunya. Tidak mungkin, pasti semua hafal lagunya. Nah, sekarang yang lebih semangat lagi ya. Karena kita mau mengucapkan puji haleluya karena Tuhan terus dan terus menolong kita. Kita nyanyikan lagu haleluya haleluya. Kalau kata haleluya, semua duduk ya. Kalau puji Tuhan, semua berdiri melompat ya. Haleluya, haleluya. Semua duduk. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Duduk. Haleluya, 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 haleluya. Berdiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Duduk. Haleluya,
Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ketika Tuhan Yesus berada dalam rumah kita akan merasa apa? Nah, Merasa senang, merasa bahagia. Ayo, masih tetap berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Ada 4 bahasa ya. Yesus di dalam rumahku, When Jesus in my family, Puang Yesus lan banuangku, dan Jab Jesu meregar mimpi. Ayo sama-sama adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Puang Yesus lan banuangku, Puang Yesus lan banuangku, pasang nangkongan, pasang nangkongan, pasang nangkongan. Puang Yesus lan banuangku, pasang nangkongan, pasang nangkongan. Jab Yesu meregar mimpi. Jab Yesu meregar mimpi. Kusi-kusihen, kusi-kusihen, kusi-kusihen. Jab Yesu meregar mimpi. Kusi-kusihen, kusi-kusihen. Sekarang Kakak Indra mau tanya. Apa yang biasanya kita persembahkan kepada Tuhan? uang. Wah, Kakak Anel, Kakak Prilly langsung menjawab uang. Ya, itu adalah salah satunya. Tapi yang paling penting adalah hidup kita. Masih ingat tokoh Alkitab yang 2 orang bersaudara yang memberikan persembahan kepada Tuhan? Ingat? Ingat. Kakak Anel, Kakak Prilly menjawab lagi. Siapa Kakak Anel, Kakak Prilly? Kain dan Habel. Siapa adik-adik? Kain dan Habel, betul sekali. Adik-adik tahu persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Tahu? Habel atau Kain? Habel. Ya, Habel. Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Karena Habel memberikan persembahannya dengan penuh sukacita. Sementara Habel memberikan persembahannya dengan bersungut-sungut, dengan tidak sepenuh hati. Habel memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan intinya adik-adik, kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan akan sangat senang. Mari kita berdoa. Ikuti doanya Kakak Indra ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami tolong kami agar kami memberikan agar kami memberikan dengan rela hati dengan rela hati dan sukacita dan sukacita apa yang ada pada kami. apa yang ada pada kami. Amin. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya itu kita nyanyikan lagu Bacalah Alkitab. Silakan
Yesus, kami mohon ampun untuk kesalahan kami, baik dalam perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, yang membuat kami berdosa kepadamu dan bersalah kepada sesama kami. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab, Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Semoga adik-adik di rumah sudah siap. Selamat pagi Lala. Selamat pagi Kak Arta. Apa kabar Lala hari ini? Wah, kabar hari ini luar biasa. Wah, puji Tuhan. Lala hari ini sepertinya sudah semangat, sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Adik-adik pernah tidak melihat orang membuat sebuah rumah? Pernah? Pasti pernah ya. Nah, kalau orang mau membuat rumah, apa yang dibutuhkan? Lala? Lala tahu Kak Arta? Lala tahu apa yang dibutuhkan orang kalau mau membuat rumah? Pastinya kita butuh pasir. Pasir, Batu. batu, Terus butuh semen. butuh semen, betul sekali. Ada lagi yang dibutuhkan Lala? Apa ya? Lala lupa. Butuh paku. Eh, Butuh atap dong Kakak Arta. Sudah tidak ada lagi yang dibutuhkan selain itu Lala? Apa lagi ya? Wah, Lala pasti lupa. Sekalipun semua bahannya sudah siap, tapi kalau tidak ada orang yang mengerjakannya, pasti tidak akan bisa selesai. Oh iya Kakak Arta, tukang ya. Iya, harus ada tukang, harus ada orang yang bekerja. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan bersama dengan Musa di atas Gunung Sinai, Musa mengingat bahwa Tuhan memberikan pesan kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, kamu harus mau menyampaikan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Tuhan, bahwa kalian harus membuat sebuah kemah, sebuah tempat yang akan dipakai untuk menyembah Tuhan." Dan Musa mengingat pesan itu. Lalu akhirnya Musa turun dari atas Gunung Sinai. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dia mengumpulkan bangsa Israel. Lalu Musa menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bangsa Israel mendengar perintah Musa. Lalu bangsa Israel berkata kepada Musa, "Lalu apa yang harus kita lakukan Musa untuk membuat kemah untuk dipakai menyembah Tuhan?" Lalu Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai umat pilihan Tuhan, ketika kalian berada di Mesir, bangsa Mesir memberikan kalian hadiah. Waktu kalian mau keluar dari Israel, dari Mesir. Lalu bangsa Israel mengingat, oh iya, waktu kita mau keluar dari Mesir, orang Mesir memberikan kita hadiah. Nah, hadiah itu akan digunakan untuk membuat kemah suci. Kira-kira bangsa Israel mau tidak memberikan hadiah untuk membuat kemah suci? Menurut Lala? Kalau menurut Lala, pastinya mereka tidak mau dong Kakak Arta. Kenapa? Masa bagi-bagi? Wah, mereka enggak mau ya Lala? Tidak mau. Tapi kan hadiah itu mau diberikan untuk membuat kemah suci yang dipakai untuk menyembah Tuhan. Iya ya. Ya, ternyata adik-adik mereka mau memberikan hadiah yang telah diberikan oleh orang Mesir kepada mereka. Wah, ternyata bangsa Israel baik ya Kak Arta. Iya,
Iya adik-adik, betul sekali Lala. Bangsa Israel baik dan bangsa Israel memberikan hadiah mereka untuk membuat kemah suci. Setiap hari selama 6 hari mereka memberikan hadiah mereka. Mereka berganti-gantian datang. Ada yang membawa emas, ada yang membawa anting-anting, ada yang membawa logam, ada yang membawa kain yang indah-indah untuk dipakai membuat pakaian imam besar. Wah, mereka semuanya bersuka cita Lala. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak sedih memberikan hadiah mereka. Wah, seperti itu ya Lala, kalau kita mau memberikan persembahan kita Lala untuk juga mau Kakak Arta. Tuhan. Ya. Lala juga mau kasih persembahan. Iya, Lala pintar, Lala juga orang baik. Nah, sampai akhirnya ketika Musa melihat apa yang dibawa oleh orang Israel, Musa mengatakan, bangsa Israel sepertinya persembahan yang kalian bawa sudah terlalu banyak. Semua yang dibutuhkan untuk membuat kemah suci dan juga perlengkapan yang dibutuhkan di dalam kemah semuanya sudah tersedia. Lalu Musa mengatakan supaya mereka stop, berhenti lagi membawa persembahan mereka. Karena semua sudah ada, semua sudah tersedia. Ya. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sudah ada 2 orang yang kutunjuk yang akan membantu kalian membuat kemah suci. Mereka itu adalah Besalel dan Aholiab. Mereka sudah dipenuhi kepandaian yang telah kuberikan. Dan juga ada beberapa orang lainnya yang akan membantu mereka mengerjakan pekerjaan itu. Wah, adik-adik, ternyata kedua orang itu Aholiab dan Besalel, mereka mau bekerja untuk membuat kemah suci. Mereka juga bersuka cita adik-adik, mereka senang, mereka tidak bersungut-sungut ketika kepandaian yang mereka miliki digunakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, lalu ketika kedua ahli ini yaitu Besalel dan Aholiab berserta dengan pekerja yang lainnya dan juga bangsa Israel, mereka semuanya bekerja selama 6 hari saja. Mereka tidak boleh bekerja pada hari ke-7 atau pada hari Sabat. Kenapa harus 6 hari? Karena Ada 7 hari Kakak. betul sekali Lala. Karena pada hari ke-7 mereka harus berhenti dari pekerjaan dan mereka gunakan hari ke-7 itu untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, sama seperti hari ini Lala. Hari ini hari Minggu. Kita tidak bekerja tetapi kita beribadah dulu. Nanti setelah kita beribadah baru bisa melanjutkan pekerjaan itu. Kakak Arta. Iya Lala, kenapa? Oh, mungkin itu kenapa Lala sekolahnya cuma 6 hari ya? Iya betul sekali Lala. Hari Minggu kan Lala tidak pergi ke sekolah kan? Iya Kakak Arta. Iya, tapi sekolah di rumah. Sekolah Minggu. betul sekali, pintar Lala. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi mereka bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Dan akhirnya setelah berhari-hari mereka bersuka cita bekerja. Ada yang bertugas membawa bahan-bahan, ada yang bertugas untuk memasang, ada yang bertugas untuk menempel. Akhirnya kemah suci yang mereka buat itu sudah selesai sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Dan tahu tidak Lala, kemah suci yang mereka buat sangat-sangat indah. Nah, di dalam kemah suci itu Lala, ada kandil yang mereka pakai untuk mendirikan lilin. Dan juga ada peti yang mereka pakai untuk memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Jadi di dalam itu sudah lengkap perlengkapannya. Dan juga Imam Besar Harun sudah memakai pakaian yang lengkap.
pakaian jubah besar imam. Ya, dibuat dari kain yang bagus Lala, bukan kain sembarang loh Lala. Kain yang bagus. Pokoknya kain yang cantik, kain yang bagus yang dipakai oleh imam besar Harun. Dan setelah semuanya sudah selesai adik-adik, mereka bersuka cita. Mereka memuji Tuhan karena mereka sudah memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Nah, cerita kita selesai Lala. Hari ini cerita kita terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 35 sampai 40. Dan pokok cerita kita hari ini adalah sukacita untuk bekerja untuk Tuhan. Nah, adik-adik Lili dan Anel akan membacakan bacaan kita untuk cerita hari ini. Keluaran pasal 36 ayat 2 sampai ayat 3. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap hari. Dan Keluaran 40 ayat 16 sampai 17. Dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Amin. Mari adik-adik kita ucapkan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sepenuh hati dan bersukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu pada hari ini
karena kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami waktu yang indah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berharap dan memohon kepadamu kiranya di hari Minggu yang ceria ini Tuhan, Tuhan selalu dan senantiasa memberikan kepada kami kesehatan untuk menjalani melalui kehidupan kami yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan, keadaan kami pada saat ini kami harus berada di rumah karena dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap berada di rumah oleh karena adanya virus corona Tuhan. Kami mohon kepadamu, kami berdoa kepadamu kiranya virus ini cepat berlalu. Sehingga kami boleh kembali bersekolah di sekolah, kembali bermain dengan teman-teman kami, kembali bisa liburan, bisa pergi jalan-jalan. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, mama papa kami, Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh senantiasa menjaga kami, mendidik kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk pemerintah kami, Tuhan tolong mereka, agar mereka boleh memerintah kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kembali kita nyanyikan sama-sama, Jalan Serta Yesus. Melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Masih semangat? Semangat. Walaupun sudah beribadah dari awal dan ibadah kita akan selesai, tapi semuanya masih tetap semangat. Kita akhiri ibadah kita sama-sama nyanyikan lagu Cuit Cuit. Yang semangat ya. Cuit cuit biru dam dam, shalalala. Cuit cuit biru dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta
demikian ibadah kita. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Indra, Kakak Arta, Kakak Desi, Lala, Kakak Anel, Kakak Prilly, kami semua mengucapkan kepada adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.